Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. PSSI ini bagaikan orang sakit dan sudah diobati oleh berbagai ahli pengobatan, mulai dari dokter, tabib, bahkan juga mungkin dukun, tapi tidak pernah juga sembuh-sembuh. Namun penyakitnya tidak mematikan, hanya penyakitnya sangat parah sehingga membuat PSSI seakan-akan tidak bisa hidup secara normal. Semua teman, sahabat, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya katakan PSSI ini bagaikan orang sakit karena sudah pernah dipegang oleh dokter berbaju hijau, tidak sembuh. Datang dokter berbaju coklat, juga tidak sembuh. Datang lagi dokter yang lebih rapi dikit mungkin, berjas dan berdasi, belum juga sembuh. Padahal penyakitnya terlihat jelas, terang benderang. Tetapi berbaju hijau, berbaju coklat, dan berjas berdasi ini, dokter-dokternya tidak pernah mau melihat penyakit itu seperti dilihat oleh masyarakat banyak. Sehingga diagnosanya salah terus, bisa juga salah terus atau memang sengaja disalahkan terus. Sehingga PSSI ini tidak pernah sembuh dan penyakitnya terus mengganggu, menggerogoti sepak bola kita. Mengapa saya sebut ini? Ini sangat berhubungan dengan isu kedatangan Argentina dan Messi. Lagi-lagi kedatangan Argentina dan Messi. Kalau nantinya kembali masyarakat yang berharap Messi akan tampil ternyata tidak, bahkan tidak hadir di Jakarta, ini kekecewaan berikut yang kembali dimunculkan oleh federasi PSSI tentunya, karena cara kerja yang lebih memberatkan pada unsur-unsur tertentu, bukan sepak bola dan bukan prestasi sepak bola, maka beginilah jadinya. Saya mungkin cerita sedikit pengalaman saya di tahun 2016. Saya ketika itu dipakai dan dipercaya oleh Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bung Teten Mas Duki yang hari itu masih menjadi KSP, dan juga rekan sahabat wartawan saya dari Koran Tempo, Torik Hadat, sekarang sudah almarhum. Maaf Bung Torik kalau saya menyebut nama Anda sekarang. Dan pada salah satu momen kami bertiga rapat untuk menyampaikan ide-ide kami kepada Presiden tentang bagaimana sih mengubah sepak bola kita ini ke depan menjadi lebih baik. Saya sedikit berbeda pendapat dengan Bung Teten hari itu. Bung Teten menyebut Presiden ingin sepak bola ini harus dibangun dengan lebih menitik beratkan unsur bisnis. Saya langsung membantah dengan argumen yang tidak kalah kuatnya. Saya bilang tidak. Sepak bola harus dibangun dengan unsur gol yang paling utama adalah prestasi. Saya bilang, mengapa saya sebut itu? Harus prestasi duluan. Saya mengambil contoh ketika saya bekerja di sebuah harian nasional yang cukup besar dan mungkin yang terbesar di Republik ini, harian Kompas. Saat itu saya masih aktif. Kompas itu lebih mengutamakan kontennya, karena dengan konten yang baik maka ada trust dari konsumen, dari pembaca di sana, dan ketika itu tercipta, terlahir, maka unsur bisnis akan dengan sendirinya mengikutinya.
Itulah yang saya katakan kepada Bung Teten hari itu. Entah informasi atau masukan saya ini sampai ke Presiden Joko Widodo, saya nggak tahu. Tetapi faktanya, ternyata yang menitik beratkan mereka untuk membangun sepak bola, kemudian karena saat itu menjelang KLB dan Pak Edi Rahmayadi terpilih menjadi PSSI, menjadi Ketua Umum PSSI, tidak menitik beratkan pembinaan sepak bola dari unsur prestasi, tetapi masih dengan memberatkan titik pembinaan pada bisnis. Dan itulah yang sampai sekarang masih diteruskan baik di periode Pak Muhammad Iriawan maupun Erick Thohir saat ini. Dan kembali saya menyampaikan kritik saya ini. Kembalilah, buatlah konten sepak bola kita lebih baik, buatlah pembinaan lebih baik, buatlah organisasi lebih baik. Semuanya itu dibenahi dulu oleh Erick Thohir, baru kita bicara soal bisnis. Karena tanpa pembinaan, tanpa organisasi yang baik, tanpa kompetisi yang baik, maka tidak akan ada trust di sana. Dan ketika trust itu hilang terhadap PSSI, dengan sendirinya juga sepak bola kita akan mati suri. Itulah saya sebut tadi, PSSI ini punya penyakit yang sebetulnya sederhana dan sudah terlihat jelas, tetapi para dokter-dokter berbaju hijau, coklat, berjas dan berdasi ini tidak mau mengobatinya secara tepat sasaran. Dan untuk itu, kembali pada kasus Argentina nanti, kita berharap ini akan menjadi titik balik dan koreksi yang serius bagi pengurus PSSI. Ada juga masalah lain yang sebetulnya harus dilakukan secara tepat oleh kepengurusan Erick Thohir. Misalnya kompetisi, ada perdebatan atau perbedaan sengit yang muncul antara Liga 1 dan Liga 2 ini mau diurus oleh satu operator saja yang selama ini terjadi, atau mulai musim ini PSSI membelah dua kompetisi ini dengan masing-masing operator. Proses itu telah berjalan 2 atau 3 minggu lalu, tetapi akhirnya mengalami jalan buntu. Karena tadinya ide PSSI untuk mewujudkan operator sendiri bagi Liga 2 terbentur karena ada perbedaan sengit di internal PSSI, terutama dari unsur Esko. Dan ternyata di dalamnya ada oknum-oknum tertentu yang selama ini mengambil keuntungan dari bisnis di PSSI, yang menolak adanya dua operator bagi dua kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Selama ini PT LIB atau Liga Indonesia Baru memegang seluruh kompetisi profesional Liga 1 dan Liga 2. Tetapi rencana untuk membelah itu menjadi dua operator, Liga 1 sendiri, Liga 2 sendiri, akhirnya mengalami jalan buntu pula. Ini lebih berdasar pada pembagian hasil atau biaya operasional yang nanti akan dikeluarkan oleh operator baru Liga 2. Dan yang direkam oleh Rai Soccer TV untuk operasional, katakan aja biaya produksi siaran langsung Liga 1 itu akan berada di kisaran 280 juta rupiah untuk satu match. Dan untuk satu musim ada sekitar 250 pertandingan live yang disiarkan langsung oleh televisi. Perbedaannya dalam skala operasional sebetulnya sama. Menyiarkan Liga 1 secara live, menyiarkan Liga 2 secara live, operasionalnya sama. Sedikit perbedaan ada di jumlah kamera yang digunakan. Kalau katakan Liga 1 menggunakan 8 kamera dengan biaya produksi 280 juta per match, maka andaikan Liga 2 memakai hanya 6 kamera, biaya produksi itu hanya sekitar 70 sampai 80 atau 90 juta rupiah. Kalau ditingkatkan menjadi 8 kamera, maka ada di kisaran 120 juta. Pertanyaannya,
Mengapa ada perbedaan begitu besar, lebih dari 100%? Kalau dengan 8 kamera di Liga 1, biaya produksinya 280 juta, sementara di Liga 2 dengan 8 kamera hanya 120 juta. Mengapa ini harus terjadi? Masa sih Pak Erick Thohir nggak tahu? Harus tahu dong, Pak. Nah, hal-hal inilah yang membuat akhirnya calon investor Liga 2 atau operator Liga 2 akhirnya tidak mendapat atau menemukan titik kesepakatan dengan PSSI atau PT Liga Indonesia Baru, sehingga belum terjadi, kita harapkan belum terjadi. Mungkin sedang dikocok ulang, ya insya Allah mudah-mudahan itu akan terjadi sehingga ada operator baru untuk Liga 2, dan ini harus diberikan sehingga Liga 2 tidak menjadi anak tiri selama ini. Karena subsidi yang dilakukan oleh Liga 1 kepada Liga 2 atau oleh PT Liga Indonesia Baru itu per musim bagi Liga 2 hanya sekitar 60 miliar. Dan mereka atau orang yang dipercayakan untuk memegang operator Liga 2 itu telah mengajukan proposal dengan nilai yang sama untuk tahun pertama. Diminta subsidi dari PT Liga bagi Liga 2 atau operator Liga 2 60 miliar. Tetapi di tahun kedua turun menjadi 30 miliar. Tahun ketiga bahkan 0. Apakah ini tidak bagus? Bagus pasti. Pasti bagus dong. Mengapa PSSI tidak menyetujui itu? Harusnya kalau PSSI mau jujur bekerja untuk prestasi, sekali lagi untuk prestasi, bukan untuk bisnis, harusnya diberikan kepada calon operator Liga 2 itu. Bukan menghambat atau menutup sama sekali dan mengambil alih seperti selama ini terjadi, hanya satu operator. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Penyakit PSSI ini sangat mudah untuk diobati, tetapi obat yang dipakai bukanlah obat yang tepat. Jadi selama ini pengurus PSSI itu malpraktek. Nah, tolong jangan lagi ada malpraktek di kepengurusan Erick Thohir. Dan semoga Pak Erick bekerjalah lebih fokus, lebih transparan. Hal-hal yang enteng-enteng seperti ini lakukanlah saja. Karena ini sudah jelas, ada unsur profit di sana yang diutamakan, bukan unsur prestasi. Tetapi kalau unsur prestasi yang dikedepankan dan menjadi goal bagi kinerja Pak Erick dan teman-teman untuk 4 tahun ke depan, mulailah mengubah itu. Prestasi yang dikejar bukan bisnis. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.